Suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati pasar. Lewat pasar, orang sibuk dengan perniagaan. Namanya juga pasar, tempat niaga. Lalu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, "Alangkah ruginya kalian." "Ya Abu Hurairah, ada apa?" Mereka bertanya. Ia mengatakan, Abu Hurairah kemudian mengatakan, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan. Kenapa kalian masih ada di sini? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan. Mengapa kalian masih ada di sini? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengar kata-kata warisan lagi dibagikan, mereka spontan nanya, "Mana ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah mengatakan, "Di masjid." Sekarang saya mau nanya nih, kira-kira kita gitu kalau dengar kata-kata warisan, tentu lagi dibagiin warisan, dan semua nih ada namanya dalam warisan itu. Kira-kira gimana kita? Cepet-cepet, buru-buru. Di mana? Sahabat begitu juga mereka waktu itu. Di mana ya Abu Hurairah sedang dibagikan warisan? Kata Abu Hurairah, di masjid. Wah, langsung mereka bergegas menuju masjid. Abu Hurairah masih ada di pasar. Orang-orang pada pergi ke masjid buru-buru. Sampai di masjid gak lama, mereka balik lagi. Ketemu lagi sama Abu Hurairah yang masih ada di pasar. Kata Abu Hurairah, kenapa kalian kembali? Akhirnya kata mereka, "Ya Abu Hurairah, kami gak lihat, gak ada itu pembagian warisan di sana." Abu Hurairah tanya lagi, "Bukankah ada orang di sana?" "Ya iya sih," kata mereka, "kalau orang mah ada." Orang-orang itu apa? Yaqumuna, yusalluna. Mereka ada yang sebagian salat, sebagian mereka ada yang sedang membaca Al-Quran, sebagian mereka ada yang sedang membincangkan yang halal dan haram, ada pengajian, ada halaqah. Jadi yang kami lihat, kata mereka, ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, ada yang sedang membincangkan perkara halal dan haram. Itu yang kami lihat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengingatkan kepada mereka, itulah warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibadah kepada kita. Makanya Rasulullah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Silakan kalian salat sebagaimana aku salat. Rasulullah ngajarin salat. Rasulullah beribadah menjadi contoh dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat bagaimana menjalani kehidupan. Lah itulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi rahimahumallah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Innama warathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihawlin wafir." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Gitu. Jadi apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW? Ilmu. Maka siapa yang mengambil bagian ini dengan banyak, ya dia telah mengambil sesuatu yang banyak dari warisannya. Lah sekarang siapa orang yang berilmu yang mendapatkan mengambil warisan dari Rasulullah itu? Namanya ulama. Maka dalam hadis yang lain disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itulah orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jelas
Kalau ulama ini mengambil bagian yang banyak dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kewajiban kita adalah memuliakan dan menghormati ulama. Bicara tentang kedudukan mereka, Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Ini pernyataan Allah. Jadi orang yang berilmu, yang kita sebut dengan ulama, ya tentu berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dan dia saleh, dan dia menunjukkan akhlakul karimah, ya. Dan berjuang sebagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya ulama, orang-orang utul ilma, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, yarfa'illahu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darajat, derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah saja, Allah yang memberi ilmu, mengangkat derajat mereka, apalagi kita sebagai hamba Allah sudah jelas harus memuliakan para ulama. Ya, Allah menjadikan di hati hamba-hambanya ada kecintaan kepada seseorang. Dan ini diproklamirkan. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada si fulan." Maka sampaikan kepada para malaikat, "Aku cinta kepada si fulan," dan umumkan wahai Jibril. Maka Jibril pun mengumumkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah orang ini." Dan nanti Allah berikan hati cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah itu. Ini nggak main-main. Bukan karena bagi-bagi uang, bukan karena bagi-bagi sesuatu, tapi karena kecintaan. Dan ini memang kewajiban buat kita, cinta kepada ulama. Allah saja mengangkat derajat para ulama, berarti mereka dimuliakan oleh Allah. Maka kewajiban kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.